pemahaman fiqhul hadis, perspektif ormas-ormas Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama tahun 1926, Persatuan Tarbiyah Islamiyah tahun 1928, Al-Jam'iyatul Wasliyah tahun 1930. Ini mengikut fikih mazhab Syafi'i. Nih, NU, Perti, Persis. Muhammadiyah 1912. Al-Irsyad Ahmad Sorkati dari Sudan, alumni Makkah, datang ke Indonesia. Kemudian Persis Buya Muhammad Nasir, ini mengikuti pakai mazhab tarjih, kadang pakai mazhab Syafi'i, kadang pakai mazhab Hanafi, kadang pakai mazhab Maliki, kadang pakai mazhab Hambali. Begitu ormas-ormas ini. Ormas ini dulu didirikan untuk melawan Belanda. Tapi dalam masalah fikih, mereka sesuai dengan pendiri-pendirinya dulu itu belajarnya di mana. Kenapa Perti, Al-Wasliyah dan NU itu berpegang ke mazhab Syafi'i? Karena Syekh Hasyim Asy'ari waktu di Masjidil Haram, dia berpegang ke mazhab Syafi'i. Syekh Hasyim Asy'ari belajarnya ke siapa? Ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, yang namanya dijadikan sebagai nama Masjid Raya Sumatera Barat. Kenapa Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Jaho itu berpegang kepada mazhab Syafi'i? Karena mereka dulu di Masjidil Haram memang konsisten di mazhab Syafi'i saja. Kenapa Syekh Hasan Maksum pendiri Al-Wasliyah itu mazhab Syafi'i? Karena mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i saja. Lalu yang mengambil Syafi'i sikit, Hanafi sikit, Hambali sikit, Maliki sikit, ini kaum modernis yang pergerakannya awal abad 1920 di Mesir. Syekh Muhammad Abduh, Syekh Jamaluddin Al-Afghani dengan Rashid Ridho. Nah, mereka ini mengambil beberapa pendapat. Ini ijtihad baru. Ustadz Somad, saya beramal dengan mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan orang-orang yang bermazhab Maliki. Karena kalau saya salahkan mazhab Maliki, guru-guru saya di Maroko, di Darul Hadis itu 100% mazhab Maliki. Saya tak menyalahkan mazhab Hanafi. Karena kalau saya salahkan mazhab Hanafi, di Al-Azhar itu kalau kita masuk kuliah, tulis nama Rubai, nama 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah, mesti 4. Habis itu Al-Jinsiyah, nationality, Indonesia, mazhab Syafi'i. Apakah semua anak Indonesia yang belajar di Al-Azhar itu milih mazhab Syafi'i? Tidak. Ada kawan saya dari Jawa Timur dipilihnya mazhab Hanafi. Saya tanya, kenapa kau pilih Hanafi? Karena saya di pondok sudah khatam Syafi'i. Terus alasan lain, Syafi'i kitabnya tebal-tebal, Hanafi tipis. Dan dia ahlul ra'i. Ada, udah pulang jadi ustadz sekarang. Nggak boleh sebut nama. Bagaimana pemahaman hadis menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi
dan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ada kitab judulnya Al-Hadi As-Sunnah Baina Ahlil Fiqhi wa Ahlil Hadis, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. As-Sunnah Baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh. Cari terjemah bahasa Indonesianya. Hadis menurut pemahaman ahli hadis dan ahli fiqih. Syekh Yusuf Qardawi murid dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali sezaman dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Abdul Halim Mahmud sezaman. Lahirnya belas-belas. Syekh Abdul Halim Mahmud dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi 1911. Sedangkan Syekh Muhammad Al-Ghazali 1916 atau 1917 sezaman. Sedangkan Syekh Yusuf Qardawi satu level di bawah itu. Syekh Yusuf Al-Qardawi murid dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Menulis juga tentang pemahaman hadis, judul kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah, bagaimana berinteraksi dengan hadis. Nanti minta acara bedah buku khusus. 2 buku ini dibedah bagus. Yang pertama buku Al-Hadis As-Sunnah Baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh. Yang kedua adalah Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Bagaimana kita berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tulisan saya mengambil pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi. Contohnya 30 masalah Ramadan. Itu saya ambil dari 3. Yang pertama Syekh Atiyah Soqar, yang kedua Syekh Yusuf Al-Qardawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Apabila orang tua sudah meninggal tapi belum melaksanakan haji, apakah anaknya boleh melaksanakan badal haji? Datang seorang laki-laki, waktu haji dia mengatakan labbaik Allahumma syubrumah, labbaik Allahumma syubrumah, aku menghajikan Syubrumah. Kata Nabi, man Syubrumah? Siapa Syubrumah? Akhi, saudaraku. Kau menghajikan Syubrumah? Ya. Kau sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan Syubrumah. Begitu orang dulu, saking sayangnya sama saudara, dihajikannya saudaranya, lupa dia dengan dirinya. Orang sekarang haji tiap tahun lupa sama saudaranya. Apa pelajaran dari hadis ini? 1, boleh menghajikan orang lain. 2, walaupun tidak ada wasiat dari orang yang meninggal itu, karena saudaranya tak ada meninggalkan wasiat. 3, sahabat berani melakukan sesuatu tanpa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, saudaraku meninggal, bolehkah ku hajikan? Tidak ada. Dan Nabi menyetujui perbuatannya. Namanya hadis takriri namanya. Waktu Nabi mendengar dia, labbaik Allahumma syubrumah. Kenapa Nabi tak marah? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena perbuatannya bersesuaian dengan sunnah. 2, datang seorang perempuan, ya Rasulullah, ya ayah saya di kampung mau haji, tapi dia tak bisa tegak di atas unta, tulang belakangnya sudah rapuh, asal duduk jatuh. Boleh saya hajikan? Boleh. Boleh menghajikan orang tua masih hidup, tapi tak sanggup berangkat ke Makkah. Pemerintah Saudi Arabia memanggil menteri haji.
bertanya, kenapa jamaah haji paling banyak meninggal dari Indonesia? Karena orang Indonesia berangkat haji, satu mau haji, kedua mau mati di sana. Jadi saya ditanya, Ustadz, macam mana lah caranya supaya jamaah haji yang tua ini jangan berhenti haji? Saya bilang susah, karena orang Indonesia pertama mau haji, kedua memang mau mati di sana. Bukan sekarang, dari dulu. Dari dulu orang Indonesia ini pergi haji naik kapal laut. Pertama naik pesawat 1977. Itu pesawat pertama. Sebelum itu naik kapal laut dari Belawan, Medan, dari Padang, Teluk Bayur. Sampai ke Makkah tak balik-balik, nunggu mati. Akhirnya Makkah penuh. Diadukan peristiwa ini kepada Syarif, namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein ini sebelum revolusi King Abdul Aziz 1924. Dulu di Makkah itu dipimpin oleh keturunan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Namanya Syarif Hussein, digulingkan oleh Abdul Aziz pada tahun 1924. Syarif Hussein buat negara di Irak. Irak pecah, Irak jadi republik, yang satu lagi jadi kerajaan, namanya Yordania, yang sekarang itu cucu Syarif Hussein, namanya Raja Abdullah bin Hussein bin Tolal bin Hussein, cicit dari Syarif Hussein. Jadi waktu itu orang yang tak mau balik ini dipanggil oleh Syarif Hussein, Sikos Bantah, terjemahan bahasa Minang. Ditanya, kenapa tak mau pulang? Saya mau mati di Makkah, Syarif. Oh, iyalah, besok pagi datang. Saya baliklah ke kampung. Kenapa? Tapi mau mati di Makkah. Mimpi tadi malam. Apa mimpinya? Banyak keranda yang dari Makkah dibawa keluar, banyak yang dari luar dibawa ke Makkah. Apa maksudnya? Kalau kita baik, walaupun mati di Rimbo Panjang, dibawa juga kita ke Makkah. Kalau kita tak baik, walaupun mati di samping Ka'bah, dibawa juga keluar. Maka kata dia, kalau begitu saya izin balik ajalah. Tapi kalau ini diceritakan, tidak mengurangi minat orang untuk mati ke Makkah. Maka yang sakit-sakit mau berangkat juga ke Makkah. Kenapa? Karena niatnya mau mati di Makkah. Apakah anaknya boleh melaksanakan badal haji? Bagus, termasuk birrul walidain, bakti kepada orang tua. Anak yang melaksanakan badal haji mesti sudah pernah haji atau boleh belum haji? Kalau anaknya sudah haji, haji yang kedua untuk orang tua. Labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Aku hajikan ayahku fulan bin fulan haji. Kalau anaknya belum haji tapi ingin membadalkan haji, dia cari mahasiswa yang dari Mesir. Cari mahasiswa yang dari Mesir, yang orangnya baik, amanah, dia laksanakan badal haji. Ustadz pernah melaksanakan badal haji? Pernah. Tahun 2006 saya balik dari Maroko membadalkan haji jamaah dari Singapura. Sahabat saya dulu sama-sama kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia, di Selangor, Bangi. Kami sama-sama, dia di Singapura.
Lalu dia bilang, Abdul Somad, ini ada badal haji. Lalu saya melaksanakan badal haji untuk Pak Cik, orang Melayu dari Singapura. Boleh membadalkan haji. Ada ikhtilaf antar 4 mazhab tentang badal haji? Tak ada ikhtilaf. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4. Semuanya sepakat tentang badal haji. Sah, tak ada ikhtilaf. Soal menjaga anak, membereskan rumah, mencuci kain, memasak, bila istri bekerja, ini ada di pangkal. Bila istri bekerja, lalu siapa menjaga anak, siapa membereskan rumah, siapa mencuci kain, siapa masak, terabaikan. Apakah gaji istri juga tak boleh membiayai hal-hal tersebut di atas? Ini kita dudukkan dulu masalah. Ya, lelaki punya kewajiban terhadap istri, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, rumah, kasih pendidikan, kasih perhatian melalui cakap, melalui hadiah. 5 ini kewajiban suami. Istri di rumah, waqarna fi buyutikunna, istri di rumah saja. Istri itu hanya melahirkan, menyusukan anak. Kalau suaminya mampu, suami menyediakan orang untuk menolong dia. Kalau dia tidak mampu, maka dia bilang ke istrinya, kaulah bulan, kaulah bintang. Tapi karena abang tidak seperti pangeran yang turun dari istana raja, maka tolonglah kau masak sarapan pagi. Kalau istri bekerja, maka mesti ada 5 syarat. Yang pertama, izin suami. Tak boleh perempuan melangkah keluar rumah 1 langkah tanpa izin suami. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai pakai gelang kerincing 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 supaya laki-laki menengok. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, jangan berdua-dua satu bilik dengan perempuan, dengan laki-laki tak mahram. Yang kelima, la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad, karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Jaga ini, bilang sama istri, kuizinkan engkau bekerja dengan syarat kau jaga yang 5 ini. Kata istri, saya siap bekerja. Kata suami, saya pun bekerja. Siapa yang jaga anak? Siapa memasak? Siapa membersihkan rumah? Maka bermusyawarah mereka. Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Karena kau kerja dan aku pun kerja, anak tak ada menjaga. Kalau kita kasih orang lain, banyak anak kena hempaskan, banyak anak kena pukul. Biar supaya dia merasa ini anak kita, kalau begitu izinkan aku berbini 1 kali lagi. Itulah yang paling the best. Kalau berani.
Kan begitu bunyi ayat dalam Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum, kalau kamu takut, fawahidah. Nah, satu cukup. Jadi siapa yang kerja? Musyawarah. Gaji saya 2.500.000 ringgit. Gaji kamu 2 juta karena kamu kerja. Nah gini, ini kita bayar orang untuk menolong kita, bermusyawarah. Kalau tidak begitu nanti hancur berkeping ini. Dan kamu kalau sudah pulang dari kerja, pulang, jangan lagi main handphone. Pergilah ke dapur, buatkanlah teh, antarkanlah ke suami. Karena di rumah balik dari Pekanbaru jam 5, macet jam sampai jam 6, 6.20 azan maghrib, maghrib ke isya 45 menit, tinggal sama anak sama suami 2 jam, jam 8, jam 9, jam 10, 2 jam. Yang 2 jam nih betul-betul apa nama istilahnya, quality time. Jangan lagi dari pagi udah di luar, balik ke rumah, yang 2 jam nih pun tak lagi megang anak, tak. Anak perlu kasih sayang. Perselingkuhan, kejahatan, semua berawal dari apa yang mau dicari perempuan ini? Apa yang mau dicari? Duit. Tidak semua bisa dibayar pakai duit. Nanti sesudah terjadi yang macam-macam, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua insyaallah. Dulu pernah saya paling takut meninggalkan sholat berjamaah. Saya bersemangat sholat, mendengarkan kajian saya suka. Tapi sekarang sholat saya sering tinggal dengar kajian. Mohon tipsnya Pak Ustadz. Balik dari sini, keluar jalan ini, singgah ke rumah sakit. Bilang sama security itu, kalau ditanya mau menjenguk siapa Pak? Semua mau saya tengok. Tengok orang cuci darah, tengok orang operasi, tengok orang kena cancer, tengok orang gula darah, diabetes, tengok semua. Dah, habis banyak hospital, rumah sakit di Panam nih berapa. Habis itu terus pasar pagi Arengka, belok kanan jalan Impres ke kubur. Setiap hari pertama itu ada orang pemakaman meninggal. Tengok liang lahatnya itu. Nah, tengok. Ini di ruang sebelah nih. Nih, ruang sebelah nih, ruang tamu. Ada gambar 20 inci di situ. Gambar saya di samping liang lahat. Saya cetak 20 inci. Setiap saya lupa kepada Allah, saya tengok gambar itu. Kau akan mati Abdul Somad. Boleh nanti kita cetakkan banyak-banyak, kita bagi supaya semangat beribadah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Tengok ada tempat orang berzina, dengan tangan. Tempat berzina tutup, bisa. Siapa yang melakukan itu di Pekanbaru? Bapak Dr. Andus Herman Abdullah. Berani orangnya. Pak Herman.
Hebat Pak Herman Abdullah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Meninggal. Satu tanda tangan penguasa lebih hebat daripada 100 fatwa ulama. Haram, haram. Orang nggak takut. Tapi ulama menyampaikan ke penguasa. Haram. Buatkan perdanya Pak. Tutup. Bisa. Tangan. Tak sanggup dengan tangan. Fabilisani. Ajak jamaah. Turun ke jalan. Ke tempat-tempat. Tutup. 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 Anak-anak muda. Tutup. Waktu pagi. Malamnya masuk ke situ. Fa illam yastati, tak sanggup dengan mulut, fa biqalbi. Inilah yang paling lemah. Wa dzalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Kalau buat rumah paling kuat. Kalau punya kereta, punya mobil paling kuat. Tapi kenapa waktu iman pilih paling lemah? Kenapa pilih paling lemah? Contohnya seperti menengok anak muda yang bermesraan, berpacaran di atas motor, di jalan. Apakah kita biarkan Pak Ustadz? Kita minta kepada wakil rakyat DPRD supaya mengeluarkan perda, peraturan daerah. Tidak boleh berdua-duaan di taman-taman kota. Kalau berduaan ditangkap Satpol PP. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa DPRD tak mau buat? Ini pasal kering. Tak ada duitnya. Mereka hanya mau bersidang kalau pasal itu pasal basah. Tentang nikel, tentang batu bara, tentang pemekaran, dia mau karena ada duitnya. Tentang pasal jangan pacaran, tak ada duitnya. Siapa yang memilih? Satu orang bisa duduk di parlemen itu kalau dicucuk 3.000. 3.000 orang mencucuk dia baru bisa dia duduk di situ. 3.000 orang ini mesti bersepakat. Nanti tahun 2029 kami ada 3.000 orang akan mencucuk Bapak dengan syarat Bapak kalau duduk nanti buatkan perda. Siap? Siap, kata dia. Pas duduk lupa. Itu namanya janji singa tidak akan makan kijang. Singa waktu di atas podium, kalau saya terpilih saya tidak akan makan kijang, kata singa. Begitu dia duduk, tikus pun dikunyahnya. Itu namanya janji singa. Bagaimana hukum anak yang melanjutkan angsuran haji tersebut? Ibadah kami sudah daftar haji plus, berangkat 2029. Qadarullah ibu sudah meninggal, lalu mau digantikan oleh salah satu anaknya. Pertanyaan, satu, bagaimana hukum anak yang melanjutkan angsuran haji tersebut? Apakah dia mengganti sejumlah uang yang sudah dibayarkan? Berapa kemarin ibu menyetor ONH? 25 juta. 25 juta duit ibu. Begitu si ibu tidak berangkat, duit ini dibalikkan. Status duit adalah ahli, status duit adalah warisan. Maka 25 juta ini milik semua ahli waris. Bagi. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ada suami 1/8, 1/4 kalau setengah kalau tak ada anak, 1/4 kalau ada anak. Bagi jatah dia. Lalu kemudian kalau ada anaknya mau berangkat, maka dia potong jatah warisan dia, lalu dia genapkan lagi ke sini. Jangan yang 25 ini dia teruskan
Karena ini bukan jatah dia sendiri. Di dalam 25 ini ada bagian saudara-saudara. Nah, itulah yang dia bayarkan. Jelas? Bagaimana mengatasi sesuai syariat agar tidak ada kecemburuan antar saudara kandung? Diundi. Tulis nama. Berapa orang anaknya? Anaknya ada 5. Tulis 5. Masukkan. Goncang. Boleh mengundi. Boleh. Mahasiswa Indonesia di Kairo 2474. Jatah untuk berangkat menjadi petugas tenaga musiman 100. Berarti satu orang bersaing mengalahkan 99 orang. Anak Riau 75 orang. Dapat jatah 3. Diambil ketua 1. Tinggal 2. Ditetapkan syarat berangkat harus tingkat 4. Harus LC. Yang cukup syarat 6 orang. Namanya tulis kecil. Siapa yang namanya diambil tidak berangkat. Penasehat ada 4. Nama di dalam ada 6. Yang diambil tak berangkat. Yang diambil tak berangkat. Yang tinggal namanya di dalam berangkat. Yang tinggal namanya di dalam Abdul Somad. Berangkat saya. Rezeki tak akan tertukar. Kenapa takut? Kawan saya yang satu lagi itu waktu diambil itu langsung ke toilet kencing. Tak tahan dia. Senior ngomong senior. Menurut saya yang tingkat 4 jangan berangkat haji. Karena kalau berangkat haji nanti nilainya rendah, tidak bisa S2. Kalau dia berangkat haji nanti tidak bisa menghafal pelajaran. Maksud dia biar saya mengundurkan diri. Saya nggak mau, saya tetap ikut. Saya lulus, nilai saya jayid, saya lanjut S3, dia yang S1. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kata orang Melayu. Diundi, tulis nama, supaya tak ada cemburu. Supaya tidak cemburu. Anak yang sudah menggantikan namanya dalam lanjutan angsuran pernah bermimpi, mimpi tak pakai. Dalam hukum fikih mimpi tak pakai. Kalau menurut ru'yah, lembaga badan hisab ru'yah menengok anak bulan bahwa besok petang ini ditengok anak bulan 3 derajat. Berarti besok Idul Fitri. Besok Idul Fitri. Lalu kemudian ada orang yang bermimpi sebelumnya. Datang Nabi Muhammad mengatakan, Idul Fitri hari ini. Mimpi tak pakai. Yang dipakai adalah ru'yah. Mimpi hanya dipakai untuk amalan sendiri. Kalau ada bermimpi, dapat pesan, tengok dulu. Kalau pesannya baik untuk beramal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang. Hai Abdul Qadir Al-Jilani, kau sudah kuangkat menjadi wali-waliku. Semua dosamu sudah kuampunkan. Dan semua yang haram sudah kuhalalkan bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena menghalalkan yang haram.
Hati-hati dengan mimpi-mimpi ini. Bahkan anak yang sudah menggantikan namanya dalam lanjutan angsuran haji pernah bermimpi almarhum berkata, kaulah ahli neraka yang berjalan di bumi. Tak main mimpi. Mimpi bisa jadi 3. Yang pertama mimpi dari malaikat, ilham namanya. Mimpi dari setan, waswasah namanya. Mimpi dari adghasu ahlam, bunga-bunga tidur, proses berpikir yang tak selesai. Misalnya siang nih berpikir ingin makan cendol, tak selesai, itu malam bisa terbawa cendol lah bisa terbawa. Itu namanya adghasu ahlam, bunga-bunga tidur, alam bawah sadar. Makanya laki-laki jangan berpikir macam-macam, nanti mau tersebut di waktu malam. Apalagi yang istrinya dokter, hati-hati, disuntiknya mati. Mudah-mudahan Allah menjaga pikiran kita semua. Kalau mimpi baik, dan saya anehnya mimpi itu justru datang dari jamaah. Waktu saya ceramah di Jakarta, Ustadz Somad, ya, saya menengok Ustadz duduk dengan Habib, ada Habib Umar di situ, dan ada Ustadz duduk di situ. Apa artinya Ustadz? Kata tafsir Ahlam Ibnu Sirin, kalau kita mimpi ulama, berarti kita satu akidah dengan ulama itu. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Cukup, itulah saya sampaikan. Rupanya seminggu sesudah itu, saya betul-betul satu majelis dengan Habib Umar di Istiqlal. Saya sedang datang ini, tiba-tiba dipanggil, Ustaz Somad sini, disuruh ceramah. Saya tak bisa ceramah, saya hanya duduk cerita saja. Jadi jamaah itu lebih menengok lagi. Kemudian datang jamaah, Ustadz Somad, saya bermimpi menengok, jamaahnya bukan di sini, jamaah jauh. Saya menengok ada bangunan yang cantik, putih, tinggi, dan di dalamnya saya tengok ada emak, almarhumah emak Ustadz. Waktu itu kami baru saja meletakkan batu pertama. Jadi yang baru niatnya aja udah dibalas Allah. Baru niat. Jadi jamaah itu yang menengok. Kenapa jamaah itu yang banyak menengok? Ada makcik pasar Sail terus ke sana. Ustadz Somad, kata dia. Ya, nampak saya Ustadz duduk bersanding, katanya. Wah, dia dulu nampak. Rupanya saya mau nikah. Untung makcik itu tak mimpi lagi. Jadi dalam hidup saya sering jamaah itu yang menengok duluan. Kenapa tak saya yang nampak? Karena kalau saya yang nampak, tak bisa saya tahan. Nanti saya ceritakan ke jamaah. Kalau saya cerita ke jamaah, jamaah akan bilang, mungkin Ustadz ini wali. Akhirnya saya pun merasa. Tapi kalau jamaah yang menengok, saya merasa jamaah lebih kasyaf, jamaah lebih bersih, jamaah lebih ikhlas. Allah ingin menegur saya, kau tak tahu apa-apa Somad, jamaah yang lebih tahu. Mudah-mudahan Allah menjaga hati dan pikiran kita semua. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم